Halo guys, welcome back with me again in Gar Official. Maaf banget teman-teman, agak lama ya update videonya yang terbaru. Jadi hari ini khusus nih buat teman-teman subscriber Gar Official, aku ngasih sebuah tips yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman seller nih ya. Jadi apakah tipsnya itu? Tipsnya itu adalah menghindari strategi jual barang kita menggunakan strategi perang harga. Nah, inilah yang sangat-sangat merugikan bagi seller sebenarnya. Cuman karena seller sabar, maka dia meneruskan itu walaupun dia memiliki keuntungan yang relatif kecil gitu dari perang harga ini. Jadi apa aja sih yang perlu kita persiapkan dan kenapa kita tidak boleh lagi menggunakan strategi perang harga pada saat era sekarang khususnya ya. Oke, kita bahas. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh menggunakan strategi perang harga ini khususnya pada awal penjualan kita nih atau produk baru kita nih. Kecuali misal nih kita masih punya satu produk ya dan kita mau menjual itu, dan mungkin kita harus menghindari strategi perang harga dulu. Karena apa? Perang harga itu ternyata dapat memberikan dampak kepada konsumen, calon konsumen kita, dampak psikisnya, yaitu apa? Mereka mengira bahwa barang kita yang kita jual itu tidak ori gitu kan, tidak KW atau bahkan sampai tidak berkualitas, sehingga mereka berpikirnya aku nggak mau beli, itu terlalu murah, nggak seperti aslinya atau apa. Kalau semisal itu produk sudah banyak ya jenisnya dan lain-lain, banyak seller juga yang menjual, maka tidak worth it sekali kalau kita melakukan perang harga. Kalau kita tidak melakukan perang harga, maka yang terjadi adalah produk kita akan tenggelam dari pencarian. Karena apa? Karena sudah ada orang dulu nih yang sudah menjual dengan produk yang relatif lebih murah dan sudah ramai, udah terpercaya lagi. Maka strategi ini tidak cocok untuk kita sebagai seller pemula atau seller yang ingin menjual produk baru khususnya. Lalu kedua, dampaknya apa kepada para konsumen? Dampaknya adalah konsumen akan mengira bahwa produk kita itu tidak berkualitas, gitu loh, dan akan menciptakan sebuah dampak pemikiran bahwa ongkirnya itu lebih mahal daripada produknya. Coba teman-teman bisa bayangkan itu. Jadi konsumen itu bisa saja membatalkan pesanan teman-teman itu karena barangnya 10.000, ongkirnya 30.000, mahal banget bisa beli satu barang ini lagi nih kalau hanya untuk ongkir dan lain-lain, sehingga mereka nggak mau membeli produk kalian. Nah, dua hal itu ya, kenapa kita tidak bisa tidak menggunakan strategi perang harga. Lalu dampaknya apa kalau kita tidak melakukan strategi perang harga? Yang pertama, kita memberikan produk dengan kompetisi atau dengan cara kualitas produk kita. Jadi harganya itu sesuai dengan kualitasnya. Jadi kalau teman-teman jual lebih mahal daripada yang lain, kenapa teman-teman menjual dia lebih mahal? Semisal ada tambahan atau ada stack value istilahnya kalau di dunia bisnis ya. Jadi ada tambahan nilai gitu di barang teman-teman, entah kartu ucapan atau apa dan lain-lain, yang akan menambah nilai harga dari barang tersebut, dan konsumen juga tentu akan suka gitu dengan barangnya karena sesuai dengan kualitasnya dan juga ada tambahan-tambahan fitur lainnya. Lalu yang kedua, itu akhirnya kita bisa naik level pasarnya atau segmentasinya, yaitu menengah ke atas. Jadi tidak melulu pasar kita itu ada di menengah ke bawah, karena itu sudah ramai banget dan sudah banyak sekali seller. Maka kita harus mengkerucutkan nih dengan cara apa? Menjadikan target konsumen kita itu pada menengah ke atas gitu, sehingga biar makin menyempit gitu ya pada produk-produk yang mereka sukai dengan kualitas yang bagus juga. Rata-rata menengah ke atas itu lebih menyukai produk yang berkualitas daripada murah ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan beberapa strategi yang sudah pernah aku jelaskan pada video-video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat strategi pemasaran caranya. Di situ ada sekitar 5 strategi dan tidak harus melalui perang harga. Gitu ya, biar kualitas produk teman-teman bisa tetap terjaga dan teman-teman mendapatkan profit yang baik gitu kan, yang sesuai dengan
teman-teman setelah ketika melakukan produksi produk itu untuk dijual. Itu ya. Jadi mungkin pembahasannya sampai sini saja dulu. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai seputar dunia bisnis atau strategi atau cara psikologi marketing atau lain sebagainya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Gahara Official out. Bye bye.